Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafifah Tahira dengan NIM 2004040250221 dari kelas M92. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi ke-16. Adapun materi pertama yaitu hubungan antar menyimak dan berbicara, hubungan antar menyimak dan membaca, hubungan antara menyimak dan menulis, hubungan antar berbicara dan menulis, hubungan antar membaca dan menulis. Yang pertama yaitu hubungan antar menyimak dan berbicara, merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung. Yang kedua yaitu hubungan antar menyimak dan membaca, merupakan keterampilan reseptif, keduanya memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Yang ketiga yaitu hubungan antar menyimak dan menulis, merupakan aktivitas berbahasa. Menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis hasil simakan. Yang keempat yaitu hubungan antar berbicara dan menulis, merupakan keterampilan ekspresif atau produktif, keduanya digunakan untuk menyampaikan informasi. Dan yang kelima yaitu hubungan antara membaca dan menulis, merupakan keterampilan yang saling melengkapi, tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya. Nah, materi yang kedua yaitu menyimak perlu dibedakan dengan pengertian mendengar dan mendengarkan, karena pemahaman terhadap ketiga kata tersebut sering keliru. Mendengar mengandung pengertian dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga. Proses mendengar terjadi secara kebetulan atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Mungkin tidak dimengerti maknanya atau mungkin juga tidak menjadi perhatian sama sekali. Yang ketiga yaitu pada hakikat berbicara merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lain. Dalam proses komunikasi terjadi pemindahan pesan dari pembicara kepada pendengar. Komunikasi lebih dahulu diubah ke dalam simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Simbol tersebut memerlukan saluran agar dapat dipindahkan kepada komunikan. Materi keempat yaitu membaca. Membaca merupakan suatu proses aktif yang bertujuan dan memerlukan strategi. Hal ini didukung oleh beberapa definisi berikut ini, yaitu Hodgson dalam Taringan 1985 halaman 7 mengemukakan bahwa membaca ialah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Dalam hal ini membaca selain sebagai suatu proses juga bertujuan. Kemampuan membaca literal adalah kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal, tampak jelas dalam bacaan. Informasi tersebut ada dalam baris-baris bacaan. Materi yang kelima yaitu kemampuan membaca kritis. Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkat tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Artinya, pembaca tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan makna di balik baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan
menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Materi ke-6 yaitu pada dasarnya menulis sama dengan berbicara. Si kecil Diva misalnya dengan lancar menyampaikan pengalamannya sewaktu berkunjung ke taman safari bersama-sama dengan teman sekelas kepada ibunya di rumah. Mestinya Diva dapat menyusun cerita itu secara tertulis. Karena materi bahasa yang digunakan sama, yaitu kata dan kalimat. Bedanya, kalau dituliskan diperlukan pengetahuan tentang ejaan dan tanda baca. Dengan demikian, menulis tidak lain dari pemindahan bahasa ke dalam wujud tulisan dengan menggunakan lambang-lambang grafen. Namun seringkali pula menulis itu dianggap sebagai suatu keterampilan berbahasa yang sulit karena menulis dikaitkan dengan seni atau kiat, sehingga tulisan tersebut dirasakan enak dibaca, akurat, jelas, dan singkat. Materi ke-6 ketujuh yaitu apresiatif sastra reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang terbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Dan materi ke-9, 10 yaitu berlatih membaca puisi dan prosa yang telah dibuat sebelumnya. Dan materi ke-12 dan 13 yaitu materi karya tulis ilmiah, diantaranya yaitu kata pengantar, catatan isi, catatan tabel, catatan gambar, catatan lampiran, dan bagian isi. Materi ke-14 dan 15 yaitu resensi buku non-fiksi, merupakan kegiatan menilai, membahas, memberikan kritikan, dan juga mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah buku non-fiksi atau buku pengetahuan. Untuk melakukan resensi buku non-fiksi ini biasanya di dalamnya memuat ulasan singkat mengenai buku yang dibahas tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.